Nah, baik. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu etika berpolitik sesuai Pancasila. Nah, jadi pertama kenalkan, nama saya Muhammad Azhar Fariza, NIM saya 064. Nah, kasus yang saya ambil tuh yang pertama ialah presiden condong terhadap salah satu paslon presiden dan wapres, seperti itu. Nah, ini kan viral kan ya belakang-belakang ini. Oleh karena itu aku mengambil materi seperti ini. Nah, latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya sendiri itu pada Januari tahun 2024, Presiden Joko Widodo itu menyatakan bahwa sebagai kepala negara dan pemerintahan, dirinya berhak untuk memilih atau condong kepada salah satu paslon, yaitu memilih, mencoblos pada saat pencoblosan. Nah, akan tapi pernyataan itu menuai kritik dari berbagai pihak. Kenapa? Soalnya kok masa sih presiden condong ke salah satu paslon dan lain sebagainya. Nah, tindakan memihak dalam politik berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama jika pemegang kekuasaan mendukung calon tertentu. Nah, hal ini itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu ada yang tahu nggak sila kelima apa? Keadilan bagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, jika presiden condong kepada pihak lain, maka akan terjadinya ketidakadilan bagi paslon-paslon yang lain, seperti itu. Sebenarnya, bukannya ada undang-undang yang memperbolehkan presiden? Nah, benar. Tapi sebelum kita bertanya seperti itu, mungkin aku bisa lanjutin latar belakang terlebih dahulu ya. Nah, akan tapi pada tanggal 10 Februari, jadi habis dari Januari ke Februari ya. Nah, yang bertepatan hampir dilaksanakannya Pampres atau pemilihan presiden. Nah, Presiden Joko Widodo itu menegaskan bahwa dia tidak akan berpihak pada siapapun. Nah, jadinya kayak dia tuh berspekulasi kalau dirinya tuh netral. Nah, meski presiden tidak mendeklarasikan dukungan kepada paslon tertentu, akan tapi presiden tuh kayak telah memberikan simbolik kepada salah satu paslon. Contohnya seperti apa? Makan bersama. Nah, oleh karena itu, menurut pengamatan dari Janus, yaitu seorang pengamat politik, Presiden Jokowi itu memang mengabaikan sejumlah prinsip etika dalam berpolitik, terutama terkait dengan keputusannya membiarkan putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming menjadi salah satu peserta. Otomatis dari situ kita tahu dong kalau beberapa suara akan cenderung ke siapa, seperti itu. Nah, keputusan presiden dengan membiarkan dan bahkan mendukung Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 sebenarnya adalah pelanggaran etika politik yang besar, sebab dapat membuka jalan bagi lahirnya dinasti politik yang baru. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, menurut teman-teman, apakah sikap presiden itu dianggap condong ke salah satu pihak atau malah dianggap netral? Nah, jadi pertanyaannya apa? Bukannya ada undang-undang yang memperbolehkan presiden mendukung salah satu paslon? Emang ada undang-undangnya, akan tapi misal nih kita mendeklarasikan itu ke publik, otomatis beberapa kayak pikir seperti ini, lah kok presiden milih situ sih, jadinya kan suara lebih banyak akan berada ke sana, seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, masih bisa kok. Atau mau jawab pertanyaan ini dah? Menurut teman-teman itu dianggap netral apa enggak sikapnya Presiden Jokowi itu pada saat itu? Tidak, meskipun nggak ada tindakan nyata, tapi secara nggak langsung. Secara nggak langsung tuh condong ke salah satu paslon. Nah, akibatnya kayak beberapa nanti kayak irilah ya sama paslon itu. Mungkin dari yang lain ada lagi pendapat. Oke. Nah, apa? Emang dia ngajak kayak gitu ke salah satu paslon doang? Awalnya iya, tapi makanya itu pada awalnya kan makan berdua doang kan. Nah, terus setelah dikritik oleh masyarakat, oleh medsos, akhirnya makan bersama lah tiga-tiganya, empat-empatnya. Nah, bukannya sebelum itu Jokowi menyatakan dekat sama paslon 1? Benar sekali. Terus akan tapi makin lama kok makin condong ke paslon 2. Kenapa? Soalnya ada anaknya, dan juga makin lama makin dilihat kok si paslon 2 itu lebih suka deket-deket sama sih. Kok malah saling mendukung saudara-saudaranya dari si sih. Nah, seperti itu. Makanya netral itu. Dong. Oke. Jadi ada dua pendapat ya. Aku anggap dua pendapat. Nah, kita masuk ke bagian apakah dampak jika masalah ini tidak diselesaikan? Nah, yang pertama, meningkatkan polarisasi politik serta ketidakadilan bagi calon yang lain. Nah, itu telah aku jelaskan tadi ya. Lalu yang kedua, merusak integrasi pemilu serta penyalahgunaan kekuasaan. Itu sudah dijelaskan tadi juga. Jadi gitu. Ya. Nah, solusinya apa? Menegaskan netralisasi presiden melalui peraturan yang lebih tegas. Nah, tadi kan peraturannya cuma bilang
boleh memihak ya, boleh memilih. Akan tapi nggak ada kayak penjelasan kalau boleh kayak ngasih tahu ke depan umum, ngasih tahu ke ini. Nah, kalau kita ngasih tahu ke depan umum kalau presiden itu condong ke salah satu pihak, akhirnya kan buat politik itu kayak lah kok presiden malah dukung ini sih. Nah, jadi KPU dan lain sebagainya tuh harus tegas dalam pembikinan undang-undang. Lalu yang kedua adalah reformasi regulasi terkait politik dinasti. Nah, perlu adanya undang-undang atau revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik yang secara eksplisit mengatur pembatasan keterlibatan anggota keluarga. Nah, nggak mungkin dong kalau tiba-tiba seluruh keluarganya itu masuk dalam anggota dewan, kan itu dinasti banget, malah jadi kayak kerajaan aja deh akhirnya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya atau penutupnya, permasalahan pelanggaran etika politik yang di mana keberpihakan presiden dalam pemilu merupakan isu serius yang dapat mengancam integritas demokrasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu jika permasalahannya ini dibiarkan tanpa solusi, maka akan muncul dampak jangka panjang seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap pemilu, lalu meluasnya politik dinasti dan melemahnya etika dalam kepemimpinan. Nah, oleh karena itu kita harus aware ya terhadap lingkungan sekitar kita, apalagi kita tuh orang psikologi, harus paham juga masalah politik seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oh, jadi gitu. Paham. Makasih Reza yang barunya. Thank you.